Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Halo, selamat pagi dan selamat datang untuk teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Pada hari yang berbahagia ini, alangkah baiknya kita haturkan puji syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar nasional yang bertajuk Remaja Kejar Stunting Penuhi Gigiku Sempurnakan Sehatku, yang diselenggarakan oleh TN Polyud dan PIKR Bangka, Jakarta Selatan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Marsani, biasa dipanggil Nabila, selaku staf Divisi Pusat Logistik Data dan Informasi TN Polyud, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan memandu berjalannya webinar hingga selesai. Agenda selanjutnya, mari kita simak presentasi oleh Ines Cosmetics selaku sponsor dari webinar kita pada hari ini. Untuk Kak Happy, perwakilan dari Ines Cosmetics, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Kak Nabila yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya, perwakilan Ines Cosmetics Medan. Dan ketemu lagi ya yang ketiga ini kepada seluruh panitia PIKR Bangka, Jakarta Selatan, dan Ten Polyud. Dan terima kasih juga nanti saya ucapkan kepada pemateri juga kepada seluruh yang hadir di webinar pagi menjelang siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ines adalah brand lokal, didirikan di Singosari, tepatnya di Malang ya. Kita sudah berdiri semenjak tahun 1998. Sudah 23 tahun di Indonesia. Dan produk kita ini sudah mendapat sertifikat dari MUI dan BPOM. Jadi kita sudah halal. Produk-produk kita ini juga terbagi atas skincare untuk perawatan wajah supaya panitianya dan kakak-kakak ataupun yang hadir di sini di Zoom virtual biar kelihatan glowing, kulitnya tetap sehat. Itu juga kita punya seri dekoratif yang banyak sekali variannya yang disesuaikan dengan selera kita dan keinginan kita. Terakhir kita punya produk untuk perawatan badan. Gimana untuk mendapat kulit yang sehat? Tentunya harus dibersihkan dan dikasih penyegar atau toner, juga memakai pelembab yang rutin supaya kulit kita bebas dari paparan sinar matahari, mendapatkan kulit yang sehat. Ines mempunyai solusi karena kulit yang sehat adalah dambaan kita semua. Ditambah perawatan 2 minggu atau 3 minggu sekali menggunakan scrub untuk mengangkat sel kulit yang mati di daerah T yang suka atau bahasanya komedo, dan untuk melancarkan peredaran darah dan mengencangkan kulit kita pakailah maskernya. Jadi sangat mudah kan? Hanya rutinnya aja pakai pembersih, toner, dan pelembab. Ditambah perawatan seminggu atau 2 dan 3 minggu sekali dengan scrub dan masker. Untuk dekoratifnya tentu banyak varian kita. Ada eyeshadow, blush on, dan tadi sudah di-share ya. Kita ada program ini. Nah bisa di-screen program kita ada voucher. Kak Nabila, iya ini makasih. Voucher kita ini dibagi ya untuk semua peserta yang hadir. 30% untuk
dua item yang tadi sudah di-sharekan. Terima kasih, yaitu eyebrow mascara kita punya dua warna yang sangat menarik, menggampangkan kita sehingga penampilan kita lebih natural. Dan yang untuk berjerawat, jangan lupa rangkaian 6 serangkai Ines bisa atau akan mengurangi, menyembuhkan jerawat ataupun masalah yang ada di wajah. Nah, untuk lebih lengkap lagi, bisa ya download aplikasi kita My Ines di Play Store atau www.ines.co.id. Atau juga ingin yang zaman milenial ini suka ya belanja e-commerce, Ines punya banyak e-commerce kita, ada di Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, Bukalapak. Nah, ayo buruan. Dan yang ingin mengunjungi counter Ines di seluruh Indonesia, peserta yang hadir ini boleh, tapi selalu ingat protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan. Yang penting selalu di tas kita mengantongi hand sanitizer, karena hand sanitizer itu pengganti cuci tangan. Ini punya loh hand sanitizer-nya dari aloe vera. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh panitia. Semoga acara kita diberi kelancaran dan kita diberi kesehatan dan kesuksesan. Yang kakak sudahi, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Happy selaku perwakilan dari Ines Kosmetik. Untuk teman-teman yang tertarik banget untuk melakukan perawatan wajah, bisa membeli Ines Kosmetik lewat official store atau lewat e-commerce biar lebih efisien. Terima kasih sekali lagi Kak Happy. Baik, gimana nih teman-teman semua, atau biasa kita panggil Victor ya, masih pada semangat kan? Boleh dong kasih reaction-nya. Oke. Eh, untuk acara selanjutnya, kita memasuki agenda yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi oleh narasumber hebat kita. Tapi sebelum itu, aku mau nyapa dulu nih kepada Kak Ajeng. Halo Kak Ajeng, udah masuk room ya? Halo, selamat siang Nabila dan teman-teman. Gimana Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nabila sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya Kak. Amin. Sebelum masuki pemaparan materi oleh Kak Ajeng, izinkan saya sedikit membaca riwayat hidup dari Kak Ajeng sendiri. Boleh operator share screen CV Kak Ajeng? Kak Intan? Boleh operator share screen CV Kak Ajeng? Oke, udah ya. Oke, nama panjang Kak Ajeng itu Diajeng Anjal Nagakusa ya Kak. Kak Ajeng lahir di Jakarta tanggal 9 Januari tahun 2000. Kak Ajeng ini lulusan dari Politeknik Kesehatan Jakarta. Untuk pengalamannya, pengalaman organisasinya, Kak Ajeng itu founder dari Ruang Gizi Indonesia, co-founder dari Indonesia Millennial Connect, dan masih banyak lagi. Dan pada saat ini Kak Ajeng bekerja sebagai ahli nutrisi di Eats Buah. Dan untuk pencapaian Kak Ajeng sendiri, Kak Ajeng pernah menjadi Putri Bahari Bengkulu 2019 dan Kader Muda Bela Negara tahun 2019. Hebat banget kan Kak Ajeng, Victor, banyak banget pengalaman dan pencapaiannya juga. Langsung saja masuk ke pemaparan materi oleh Kak Ajeng. Untuk Kak Ajeng, waktu dan tempat dipersilahkan, waktunya 30 menit dari sekarang ya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Nabila. Halo, selamat siang teman-teman semua. Salam kenal.
Kalau di sini panggilannya Victors ya. Halo Victors, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sebelumnya aku mau berterima kasih sama teman-teman Tempoyot dan juga Pick Air dan ke Jakarta Selatan yang udah memberikan aku kesempatan untuk sharing bersama teman-teman di sini. Dan terutama Arya yang kemarin udah mengundang aku dan mohon maaf ya sebelumnya kita reschedule karena seharusnya di 2 minggu lalu ya. Tapi di sini keren banget teman antusias dari teman-teman Tempoyot itu tetap semangat. Oke, nah di sini sebelum aku mulai, aku mau nanya dulu nih sama teman-teman, teman-teman dari daerah mana aja sih? Atau mungkin emang dari tim Jakarta Selatan semua? Aku Tangerang, Kak. Oke, Aku dari Sumatera Selatan, Kak, dari daerah Palembang. wow, keren-keren. Jadi ternyata ini benar-benar hampir seluruh wilayah ya. Ada yang dari tadi Jabodetabek mungkin, terus tadi ada bahkan sampai ke Sumatera. Keren banget, Tempoyat. Oke. Nah, di sini juga isinya masih anak-anak muda semua ya. Keren banget nih. Nah, jadi teman-teman hari ini aku mau sharing nih tentang gimana sih untuk kita tuh sebagai remaja, sebagai anak-anak muda, milenial yang sehat dan bisa mencegah stunting. Karena kita tahu ya bahwa stunting itu adalah salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia dan angkanya juga cukup tinggi. Oke, nah di sini udah dibantu sama kakak operator untuk share screen materi ya. Nah, di sini aku mau sharing tentang kesehatan dan gizi remaja. Sebenarnya remaja yang sehat itu kayak gimana sih? Apakah selama ini kita udah dikatakan sehat atau memang hanya sekedar perasaan kita aja? Kita akan bahas lebih lanjut. Oke, boleh. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan gimana gizi atau makanan yang sehat untuk remaja, aku mau sharing dulu nih ke teman-teman tentang perilaku remaja saat ini. Nah, mungkin ini teman-teman bisa lihat juga ya, bahwa kebanyakan remaja itu lagi aktif-aktifnya ya, lagi aktif-aktifnya ikut organisasi, terus ikut kegiatan ini, kegiatan itu, belum lagi kuliah yang cukup padat, lagi online gini. Nah, seringkali perilaku ini tuh menyebabkan kita tuh kadang nggak memperhatikan konsumsi makanan kita, gitu, nggak memperhatikan konsumsi makanan. Terus kadang ada juga mindset karena kita punya sosok influencer atau sosok orang yang kita jadikan panutan, kita tuh mengikuti orang tersebut sampai masuk ke mindset kita bahwa kita harus sama seperti orang itu, gitu. Bahkan sampai ke bentuk tubuhnya. Mungkin teman-teman di sini ada nggak sih yang pernah ngerasain kayak gitu? Ngerasa kayaknya, ih dia cantik banget, ih dia langsing banget, aku pengen deh kayak dia. Nah itu tuh biasanya yang lagi terjadi di masa-masa remaja. Kita tuh lagi mengalami masa emosional, terus juga kadang nggak terlalu mikirin tuh soal makanan. Nah, di sini aspek nutrisinya tuh sering terabaikan. Nah, terus juga selain itu anak remaja tuh udah mulai paham mengenai body image, sehingga cenderung lebih selektif nih untuk memilih asupan makanan. Karena tadi, karena punya pikiran, aku harus langsing, aku harus kayak dia yang tinggi, mulus, terus badannya kecil, sehingga itu tuh jadi permasalahan buat diri kita yang bikin kita tuh nggak mau konsumsi makan yang banyak atau mungkin konsumsi makanan yang sehat, lebih selektif dalam memilih makanan. Nah, jadi ini adalah perilaku remaja yang sedang terjadi saat ini. Bahkan banyak dari kita yang kalau misalnya ngelihat ke kaca, ih kayaknya aku gendut banget ya, ih kayaknya aku cabi banget nih gitu. Nah padahal itu belum tentu teman-teman, karena itu hanya berdasarkan penglihatan aja. Sedangkan kalau misalnya kita mau menilai kita itu normalkah atau gemuk dan lain-lain, itu tuh harus kita ada perhitungannya, harus benar-benar dilakukan assessment. Gitu. Jadi teman-teman jangan menjudge diri teman-teman terlalu gendut atau terlalu kurus tanpa tahu perhitungan dari sisi nutritionisnya. Gitu. Oke, ini ya kita sharing tentang perilaku remaja. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman punya pendapat lain, itu boleh banget ya di-share di kolom komentarnya. Oke, boleh nih. Nah, terus kita lanjut nih. Tadi kan kita udah ngomongin perilakunya. Dari perilaku remaja yang seperti itu, biasanya bisa timbul nih masalah-masalah gizi. Kenapa? Karena tadi punya mindset bahwa ya kita harus lebih selektif
milih makanan, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, karena harus uh, kurus. Nah, kita tuh nggak boleh punya pandangan atau punya pikiran bahwa kita tuh harus kurus, tapi mindset yang harus kita tanamkan adalah kita harus sehat. Gitu. Nah, itu sih yang pertama harus diterapkan supaya nggak terjadi masalah-masalah gizi. Nah, masalahnya itu apa aja? Boleh di-scroll ke bawah lagi. Next, untuk masalah gizi yang biasa terjadi di remaja, ini ada empat masalah. Ada anemia, kurang energi kronik, obesitas, dan stunting. Nah, mungkin nanti kita bakal lebih detailnya lagi bahas stunting ya, sesuai sama tema kita hari ini. Oke, kita bakal bahas satu-satu nih tentang penyakit-penyakit yang biasa terjadi di remaja. Pertama ada anemia. Nah, di sini berdasarkan data, ada sekitar 12% remaja laki-laki dan 23% remaja perempuan mengalami anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi. Nah, di sini kalau dilihat dari presentasinya, perempuan remaja itu lebih tinggi ya. Kenapa? Karena uh, remaja perempuan itu mengalami yang namanya siklus haid. Nah, disinilah ketika asupannya itu nggak terjaga, terus uh, mereka mengalami siklus haid, nah itu yang lebih rentan mengalami anemia karena dia kekurangan darah, kekurangan zat besi gitu. Terus juga selain itu anemia ini pada remaja putri terutama ya, ini berdampak memperbesar resiko kematian ibu melahirkan dan bisa menyebabkan nanti saat kita sudah menjadi ibu itu berisiko kita punya bayi yang lahirnya prematur dan berat bayinya tuh lebih rendah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mikirnya hanya hari ini aja itu kurang tepat ya. Jadi sebaiknya apa yang kita konsumsi hari ini itu kita pikirkan sampai jangka panjang. Karena kalau misalnya kita nggak peduli sama kesehatan hari ini, itu ada loh akibat jangka panjangnya. Contohnya kayak anemia ini. Kalau misalnya teman-teman dari sekarang udah mengalami anemia, ya itu nanti bisa berisiko tuh tadi. Seperti kematian ibu melahirkan, terus bayi lahir prematur, dan berat bayi lahirnya rendah. Pasti nggak mau dong nanti saat menjadi ibu punya permasalahan-permasalahan ini. Pasti kan kita maunya saat nanti kita siap menjadi ibu, keluarga dan anak kita juga sehat. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Terus selain itu, anemia juga berdampak buruk nih di aktivitas kita sehari-hari. Karena ketika kita mengalami anemia, itu bisa menyebabkan kita lebih lemah, letih, lesu, dan mulai. Nah, anemia itu biasa dikenal dengan 5L tadi. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman ada yang merasakan seperti itu harus segera cek ke dokter, cek HB-nya apakah normal. Nah, kalau misalnya ternyata di bawah nilai normal, berarti teman-teman terkena anemia. Dan itu harus segera diatasi supaya nggak beresiko lebih jauh lagi. Gitu. Tapi aku yakin di sini teman-teman karena sangat antusias kelihatan ya dari muka-mukanya ini yang on cam kelihatannya semangat-semangat banget. Kayaknya sih nggak ada yang anemia ya. Oke, next kita ke kurang energi kronik. Nah, kalau tadi anemia itu orangnya ciri-cirinya tuh lemes, tapi lesu, lunglai. Kalau kurang energi kronik itu berkaitan sama body image tadi. Karena dia terlalu terobsesi untuk punya badan kurus, sampai-sampai nggak mau makan, yang ada bukan sehat, tapi malah kena kayak ini, kurang energi kronik gitu. Banyak ya sekarang tuh anak-anak muda yang ngelihat misalnya artis-artis Korea, kayaknya ini kurus-kurus banget, pengen deh kayak mereka, akhirnya nggak mau makan, terus milih-milih makannya. Nah ini, padahal mindset seperti itu justru malah berbahaya untuk diri kita karena itu bisa menyebabkan kayak kurang energi kronik gitu, dan ini juga berdampak buruk nih untuk kesehatan kita karena kalau misalnya kita kayak itu pertama menurunkan semangat kita ya, kelihatannya tuh kayak ini orang kok kurus banget, kayaknya lemes gitu. Jadi ini salah satu permasalahan yang sering terjadi juga di remaja, yaitu kurang energi kronik. Oke, next lanjut ke masalah selanjutnya yaitu obesitas. Nah, kalau tadi kita ngomongin kurang energi kronik yang terlalu terobsesi dengan body goals yang kurus, di sini ternyata ada juga nih kebalikan dari masalah itu yaitu obesitas. Di mana ini obesitas penyebabnya itu karena kebanyakan remaja kurang mengonsumsi serat, sayur dan buah, terus juga sering mengonsumsi makanan penyedap kayak MSG dan lain-lain, terus seringnya juga mengonsumsi junk food.
Apalagi sekarang kalau misalnya kita mau apa-apa, gampang ya, tinggal buka handphone, cari merchant makanan-makanan yang kita sukai, abis itu tinggal pencet deh. Itu udah gampang banget ya akses untuk makanan. Nah, disinilah memperbesar resiko obesitas. Kenapa? Karena nggak diimbangi antara asupan yang masuk sama asupan yang keluar. Gitu. Jadi, di sini bisa terjadi obesitas. Nah, obesitas ini juga berdampak buruk ke depannya karena bisa meningkatkan risiko penyakit hipertensi, terus penyakit kardiovaskular atau jantung, diabetes mellitus, kanker, dan lain-lainnya. Nah, kita nggak mau dong saat nanti kita udah di masa tua, kita harus merasakan penyakit-penyakit ini. Makanya karena supaya nanti di masa tua kita lebih sehat dan lebih bisa menikmati hidup, kita harus jaga kesehatannya mulai dari sekarang. Gitu. Tadi kita udah banyak banget ya bahas kalau masalah-masalah yang terjadi saat ini tuh sangat berdampak ke depannya. Oke, next. Yang terakhir adalah permasalahan yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang stunting. Nah, mungkin di sini banyak yang belum paham ya tentang stunting itu apa, atau mungkin masih bingung sebenarnya stunting itu kayak gimana sih, kapan kita dikatakan stunting. Nah, berdasarkan data, jadi remaja Indonesia tuh banyak yang nggak menyadari bahwa mereka tuh tinggi badannya pendek atau disebut stunting. Kadang kita ngerasa tinggi badan kita segini tuh normal, padahal kalau misalnya kita lihat di data, itu ada ya tinggi badan rata-rata remaja sesuai usianya. Kalau misalnya kita nggak sesuai sama tinggi tersebut, itu menandakan bahwa kita stunting. Jadi istilahnya tuh istilah simpelnya adalah gizi pendek. Kalau tadi ada gizi buruk, gizi lebih, nah ini gizi pendek itu juga salah satu permasalahan yang ada di Indonesia, terutama pada remaja. Gitu. Kenapa? Kalau misalnya kita tarik ke belakang, stunting itu masalah utamanya adalah di kita, di remaja. Karena dari yang remaja, kalau misalnya kita nggak memperhatikan asupan kita, itu bisa menyebabkan berat bayi lahir rendah. Tadi ya kita udah bahas di awal ya, BBLR. Nah, BBLR itu yang menyebabkan nantinya generasi selanjutnya tuh kena stunting. Karena kita nggak memperhatikan asupan kita sejak dini. Gitu. Ditambah mungkin kurangnya pengetahuan. Terus juga saat dia hamil, itu dia juga kurang pengetahuan tentang penting menjaga 1000 HPK. Nah, inilah itu siklus stunting akan terus berputar, mulai dari remaja karena kurang edukasi, sampai akhirnya dia menikah dan hamil, melahirkan, itu kurang edukasi juga, nggak memperhatikan status gizinya. Nah, disinilah bisa menyebabkan generasi-generasi selanjutnya itu stunting. Nah, untuk poin stunting ini sebenarnya yang paling penting untuk diperhatikan adalah di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi Ini ya, saat teman-teman udah mulai persiapan setelah memasuki usia dewasa, teman-teman tuh harus siap nih, harus tahu kebutuhan nutrisi yang baiknya itu seperti apa sih, supaya saat nanti anak itu kita bisa melahirkan anak-anak yang cerdas dan terhindar dari stunting. Karena kalau misalnya bukan kita yang memutus rantai permasalahan ini, siapa lagi gitu? Karena kuncinya adalah di remaja. Dan saya yakin di sini pasti teman-teman nggak mau dong nantinya punya keturunan atau terus memperlanjut masalah stunting ini. Gitu. Jadi harus dari sekarang dipersiapkan supaya jadi remaja yang sehat, jadi remaja yang sadar gizi, supaya nantinya terhindar nih dari stunting ini. Gitu. Karena stunting ini gak hanya berdampak kesehatan aja teman-teman. Ketika anak stunting itu ada penelitian yang bilang bahwa anak stunting berdampak juga terhadap pendapatannya nanti di usia dewasa. Kenapa? Karena kebanyakan perusahaan sekarang itu kadang mempertimbangkan juga tinggi badannya. Gitu. Jadi itulah mengapa kita tuh harus sangat memperhatikan asupan gizi supaya terhindar dari penyakit-penyakit tadi ya, terutama stunting ini, karena itu juga sangat mempengaruhi saat nanti kita menjadi dewasa yang usia produktif gitu. Jadi supaya nanti kita lebih siap dan lebih produktif, kita harus mempersiapkan juga nih dan memperhatikan kondisi kesehatan kita sejak sekarang. Nah, terus gimana sih supaya jadi remaja yang sehat, supaya terhindar dari masalah-masalah gizi tadi? Nah, jawabannya gampang banget teman-teman. Di sini aku udah buat sesimpel mungkin tipsnya. Ini bisa diterapin juga buat teman-teman yang mungkin mau diet atau mungkin mau
memperbaiki pola hidup sehatnya. Jadi untuk mengatasi masalah itu, boleh di next. Oke, boleh next lagi. Nah, untuk mengatasi masalah itu, jawabannya mungkin kalau sebelumnya kita itu sering dengarnya 4 sehat 5 sempurna ya. Kita hanya taunya 4 sehat 5 sempurna. Nah, tapi sebenarnya saat ini itu udah diganti 4 sehat 5 sempurna ini menjadi pedoman gizi seimbang gitu. Nah, kalau sebelumnya susu itu adalah penyempurna, sekarang susu itu masuknya ke kandungan protein hewani. Jadi udah ada pembagian nih, dan ini simpel banget untuk kita terapkan karena nggak ada aturan yang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, harus dibatasi. Itu nggak ada, tapi memang di sini pengaturannya tuh lebih ke jumlah, jenis, dan waktu makannya gitu. Nah, kalau misalnya kita udah bisa menerapkan ini, itu insya Allah tubuh kita akan sehat dan kita akan jadi remaja yang siap untuk lebih produktif lagi nantinya. Nah, detailnya akan kita share di sini ada 4 pilar utama dalam prinsip gizi seimbang. Yang pertama, ada pentingnya pola hidup aktif dan olahraga, mengonsumsi makanan beraneka ragam sesuai isi piringku, memantau berat badan, dan yang terakhir adalah menerapkan perilaku hidup sehat. Oke, kita bahas satu-satu ya poin-poin ini. Pertama, pentingnya aktivitas fisik. Aku mau nanya dulu nih ke teman-teman di sini gimana aktivitas fisiknya selama di rumah aja? Atau mungkin lebih banyak rebahannya? Lebih banyak rebahan. Sering jalan-jalan sore aja gitu sih Kak. Oke, tadi dia bilang lebih banyak rebahan, tapi juga yang melakukan jalan-jalan sore ya. Tuh. Oke, nah teman-teman mungkin di sini juga bilang lebih banyak rebahan duduk kerjain tugas. Nah, aku ngerti banget sih pasti sekarang lagi zaman pandemi, apalagi kuliah online itu pasti banyak banget ya tugasnya. Jadi kadang kita lebih fokus mengerjakan tugas, duduk-duduk aja, mikir di depan laptop atau bikin tulisan dan lain-lain. Nah, tapi teman-teman, sesibuk apapun kita, itu sebaiknya kita tetap melakukan aktivitas fisik. Dan aktivitas fisik di sini tuh nggak harus selalu kita melakukan olahraga berat, tapi aktivitas fisik di sini tuh bisa kita lakukan dengan gerakan-gerakan yang ringan atau aktivitas yang ringan kayak jalan kaki atau kita mengerjakan pekerjaan rumah, terus kita mungkin workout sendiri di rumah, itu bisa banget. Jadi nggak harus yang kalian maraton atau ikut tinju, nge-gym, dan lain-lain, itu nggak perlu. Tapi aktivitas fisik itu bisa kita lakukan sesimpel mungkin walaupun di rumah aja. Nah, untuk anjurannya itu dilakukan selama 3 kali seminggu, itu minimalnya ya, dengan durasi 30 menit per sesi. Gitu. Jadi usahakan setiap hari teman-teman ada tuh aktivitas fisiknya, ada tuh bergeraknya, entah itu jalan naik turun tangga, atau mungkin main skipping, atau mungkin keliling keliling dekat-dekat rumah, jalan santai, itu bisa banget gitu. Nah, kenapa sih aktivitas fisik itu penting? Karena salah satu cara untuk menyeimbangkan keluar dan masuknya zat gizi adalah aktivitas fisik gitu. Jangan mimpi kita punya badan yang ideal, kita punya tubuh yang sehat, sedangkan kita nggak memperhatikan asupan keluarnya, kalori keluarnya. Jadi kalau misalnya makanan terus masuk tapi kita nggak gerak, itu justru malah bikin surplus kalori atau kelebihan kalori gitu. Nah, itu yang biasanya menimbulkan tadi permasalahan obesitas gitu. Jadi sekarang udah tahu ya kenapa aktivitas fisik itu penting banget dan emang dianjurkan dilakukan setiap hari. So, buat teman-teman di sini yang mungkin masih di rumah aja, kaum-kaum rebahan, yuk bangun, gerak, jangan mager, karena ini juga untuk kebaikan kalian juga. Jangan sampai kalian nggak terbiasa aktivitas fisik sampai-sampai itu kebawa sampai nanti ke masa tua gitu. Dan yang aku tahu juga bahkan orang-orang sukses kayak yang aku baca di buku 5 AM Club, di situ menuliskan bahwa kebiasaan orang sukses itu adalah bangun jam 5 pagi dan di 1 jam pertamanya mereka tuh membagi 20 menitnya itu untuk melakukan olahraga gitu. Jadi ternyata sepenting
melakukan olahraga atau aktivitas fisik gitu. Pasti kan sih mau dong jadi orang sukses semua ya. Nah, itu harus diawali dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik juga. Nah, menurutku untuk aktivitas fisik ini kan nggak bikin kita rugi. Ini kan juga untuk kesehatan kita, untuk kebaikan diri kita. Jadi jangan lagi mager untuk ngelakuin ini, karena ini penting banget untuk saat ini dan masa depan. Oke, boleh next. Nah, yang kedua adalah memenuhi kebutuhan gizi seimbang dengan panduan isi piringku. Nah, buat teman-teman yang sering nanya nih, sebenarnya gimana sih caranya untuk makan? Sebenarnya kayak gimana porsi nasi, sayur, dan lain-lain? Ini jawabannya. Harus sesuai dengan panduan isi piringku. Nah, kira-kira isi piringku tuh kayak gimana sih? Nah, boleh di-scroll lagi. Next, untuk isi piringku, ini udah ditetapkan juga sama Kemenkes, dan gampang banget pembagiannya ya. Boleh next. Oke. Nah, jadi di isi piringku ini, piring bentuknya bulat ya. Mungkin di sini ada yang bentuknya lain. Tapi sekarang banyak sih macam-macamnya, tapi kita asumsikan piring itu bentuknya bulat. Nah, dari bentuk bulat ini, kita bagi dua. Porsinya tuh kita bagi dua, terus 2/3 bagiannya kita isi sebagai sumber karbohidrat atau makanan pokok seperti nasi, kentang, mie, bihun, itu termasuk makanan pokok. Jadi kalau misalnya sekarang masih ada yang makan nasi pakai mie, nah itu kurang tepat karena mie bukanlah lauk, tapi dia adalah makanan pokok. Dia itu sama kayak nasi gitu. Jadi buat teman-teman sebaiknya hindari konsumsi makan nasi dengan mie atau mungkin nasi dengan bihun karena mereka adalah sumber gizi yang sama, zat gizi yang sama-sama sumber karbohidrat gitu. Nah, jadi itu ya untuk pembagian porsinya tadi 2/3 bagiannya diisi dengan makanan pokok. Terus sepertiganya itu diisi dengan lauk pauk. Nah, lauk pauknya itu bisa dari hewani maupun nabati. Kayak tempe, tahu, oncom, kacang-kacangan, ayam, ikan, telur. Itu lauk pauk itu kita isi 1/3-nya. Nah, terus kita lanjut ke piring bagian sebelahnya. Yang tadi kan udah kita bagi dua ya. Nah, tadi kalau misalnya nasinya itu 2/3, sekarang kita taruh di sebelahnya itu sayuran. Jadi, porsi makanan pokok harus seimbang atau sama besarnya dengan porsi sayuran gitu. Jadi jangan sampai kita makan nasi toppingnya sayur. Nah, seringnya kayak gitu ya. Atau mungkin kita makan tapi cuma makan sayurnya itu dari kuahnya doang. Nah, itu sering banget terjadi tuh. Siapa yang di sini kayak gitu, makan sayur cuma kuahnya doang atau hanya dijadikan topping. Padahal yang dianjurkan adalah kita konsumsi sayur itu sama besarnya seperti nasi, sama porsinya seperti nasi. Kalau misalnya nasinya 1 centong, sayurnya juga 1 centong. Kalau misalnya nasinya itu 2 centong, sayurnya juga 2 centong gitu. Jadi harus seimbang antara nasi dan sayur tadi. Gitu. Terus yang terakhir sepertiga lainnya itu yang tadi seimbang sama lauk, itu diisi dengan semangka, melon, pepaya, buah-buahan yang teman-teman sukai. Itu bisa disesuaikan lagi dengan apa buah kesukaan kalian. Gitu. Nah, mungkin boleh naik lagi ke atas tadi yang gambarnya itu bisa dilihat lebih detail. Mungkin boleh di zoom Pak untuk ini gambar yang piring ini. Oke, jadi ini ya untuk gambaran pembagian porsinya. Di sini yang tadi aku bilang 2/3 itu kita isinya nasi seimbang dengan sayuran, terus 1/3 lainnya lauk dan buah-buahan itu porsinya sama. Jadi udah tahu ya teman-teman gimana sih makan yang sehat. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang bertanya-tanya gimana cara nurunin berat badan, nambah berat badan, atau bingung sama pembagian porsinya, isi piringku ini jawabannya. Jadi ini adalah anjuran yang udah ditetapkan juga sama Kemenkes supaya tubuh kita tuh seimbang gitu, nggak kelebihan, nggak kekurangan, tetap seimbang gitu. Udah kebayang ya nanti porsi makan siangnya kayak gimana, bisa coba diterapin mulai nanti saat makan siang. Oke, next yang ketiga adalah memantau berat badan. Tadi ya pilarnya memantau berat badan. Nah, untuk memantau berat badan ini teman-teman bisa menghitung dengan IMT gitu.
gitu. Jadi nanti kalian bisa hitung dengan rumus ini dan nanti bisa diklasifikasikan gitu. Nah sekarang aku mau ajak teman-teman untuk menghitung dulu nih, hitung IMT masing-masing kalian berapa. By the way, sorry ya, ini aku salah ketik ya teman-teman. Jadi rumusnya itu tinggi badannya itu dalam meter. Gitu. Jadi berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter. Contoh, misalnya berat badan aku 65 kilo, terus tinggi badan aku 165 cm. Berarti 65 dibagi 1,65 dikuadratkan. Coba teman-teman bisa buka kalkulator, kira-kira gimana hasil IMT-nya, apakah ideal atau enggak, di sini nanti bisa kelihatan. Coba hitung yuk, IMT-nya kira-kira berapa ya? Berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratin. Nanti kalau misalnya udah ketahuan hasilnya, boleh di-share di kolom komentar. Nanti kita bisa lihat nih sebenarnya ini normal atau enggak sih? Oke, ada 33,3. Terus siapa lagi nih? Coba dari teman-teman bisa coba hitung. Nanti akan aku jelaskan lebih detail arti dari angka ini tuh apa sih? Oke, masih menghitung ya. Di sini udah ada yang tahu angka IMT-nya. Ada 33,3, 24,14, 26,6. Gimana teman-teman yang lain? Hasil IMT-nya boleh di-share. Oke, ada yang 16,1, kurus banget nggak sih? Nanti kita lihat ya jawabannya. 38,25. Di sini bervariasi ya, ada yang mulai dari angka belasan, puluhan, 20-an, 30-an. Oke, jadi kayaknya di sini teman-teman dari Tank for Youth dan Pick Air Jakarta Selatan bervariasi banget ya. Nanti bisa kita lihat sebenarnya angka ini itu termasuknya normal atau enggak sih? Oke, nah mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain menghitung, boleh nih di-scroll lagi ke bawah. Kita lihat sebenarnya angka tadi itu termasuknya normal atau enggak ya. Nah, ini teman-teman klasifikasi IMT-nya. Jadi, kita dibagi tiga. Ada kurus, normal, dan juga gemuk. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini sering ngitung IMT, karena bisa dikatakan kurus, bisa dikatakan normal, bisa dikatakan gemuk. Itu Kak Ajeng, maaf tahu putus-putus. IMT-nya berapa. Kali ini salah satu. Nah, sekarang udah lebih jelas belum, Nabila? Oh, udah Kak, udah. Oke, lanjut ya. Nah, jadi di sini terbagi jadi tiga. Kalau misalnya kurang dari 17 sampai 18,4, ini termasuknya kategori kurus. Kalau nilainya 18,5 sampai 25, berarti teman-teman aman. Teman-teman berarti normal. Nggak usah lagi ada pengen naikin berat badan atau nurunin berat badan, karena di angka ini teman-teman cukup mempertahankan berat badan ideal. Gitu. Dan selanjutnya, kalau misalnya di atas angka 25, itu berarti teman-teman gemuk. Jadi, udah tahu ya, tadi dari angka itu, apakah saya kurus, normal, atau gemuk. Gitu. Nah, ketika kita udah tahu, kita tuh udah bisa nentuin apa sih yang harus saya lakukan. Kalau misalnya saya ternyata IMT-nya kurang, berarti ya saya harus nambah berat badan. Nah, nambah berat badannya dengan apa? Dengan konsumsi gizi seimbang, tapi lebih banyak asupannya. Gitu. Jadi kita ada yang namanya
surplus kalori, dimana asupan yang masuknya tuh lebih banyak daripada asupan yang keluar. Gitu. Kalori masuk lebih besar daripada kalori yang keluar. Gitu. Jadi tadi ada yang menanya juga ya untuk menanya nambah berat badan gimana, itu dengan kalau misalnya dia, sorry, ini aku baca komentar dari Anissa Hoiriyah, kurang jelas kalau di atas 40-an Kak. Mungkin boleh di open mic, Anissa maksudnya gimana di atas 40-an ini? Kalau misalnya IMT-nya di atas 40 mungkin ya. Kalau di atas 40 itu berarti udah ke, oh iya, Anissa mungkin ngomongin, on mic, silakan. Kan tadi penjelasannya itu di sini putus-putus ya Kak, kurang jelas. Jadi penjelasannya kayak bagian yang berat, ringan, normal, sama gemuk yang ringan, berat itu kurang jelas. Nah kalau misal di sini kan penjelasannya cuma kurang dari 17, terus 17,0 sampai 18. Nah kalau misalnya tadi tuh yang ada di atas 30-an sampai mencapai 40-an tuh termasuk ke golongan mana ya Kak? Terima kasih. Oke, maaf ya, tadi terputus, jadi tadi kurang jelas, maaf teman-teman. Jadi kita pakai 3 klasifikasi ini aja gitu, teman-teman. Jadi ketika teman-teman misalnya angkanya di bawah kurang dari 17, itu berarti udah pasti termasuknya kategori kurus. Terus kalau misalnya tadi sampai di angka 30 atau 40, itu kita bisa lihat di yang bagian gemuk ini. Berarti kan dia lebih dari 27 ya. Nah, itu udah termasuknya dalam kategori gemuk. Gemuknya bahkan gemuk berat yang hampir menuju ke obesitas. Gitu. Jadi kita pakai angkanya, kita lihat dari yang angka ini sih. Misalnya minus 17, kurang dari 17 ya. Tadi kan ada yang 16 tuh. Nah, itu berarti termasuknya kurus. Terus kalau misalnya 18,5 sampai 25, itu berarti aman, teman-teman, normal. Tinggal dipertahankan aja berat badan idealnya. Nah, kalau di atas 25, bahkan di atas 27, itu udah termasuknya dalam kategori gemuk. Jadi, teman bisa disesuaikan lagi dengan tadi hasilnya. Gitu. Nanti mungkin buat teman-teman yang belum menghitung, nanti bisa coba dihitung. Atau sekarang tuh udah ada ini ya, udah ada aplikasi untuk menghitung BMI. Itu teman-teman bisa tinggal masukin berat badan, dibagi itu udah kelihatan apakah teman-teman normal, overweight, atau obesitas, dan disitu juga nanti ketahuan berat badan ideal teman-teman itu seharusnya berapa sih. Oke, boleh kita next lagi. Nah, yang terakhir, tadi kita udah ngomongin pilar ya. Nah, satu pilar yang terakhir ini adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa? Ini penting banget, karena ini juga berkaitan sama stunting. Jadi salah satu penyebab stunting adalah higienitas yang rendah gitu. Jadi karena lingkungannya itu kurang bersih, itu bisa menyebabkan seorang anak itu terkena stunting. Makanya di sini penting banget untuk kita nerapin PHBS. Jangan hanya selama pandemi aja, tapi harus benar-benar kita jadikan ini kebiasaan sampai nanti after pandemi pun kita harus tetap PHBS, kita harus tetap rajin-rajin cuci tangan, rajin-rajin bersihin rumah. Itu penting banget teman-teman, karena itu berdampak juga ke masalah-masalah kesehatan tadi gitu. Karena kalau misalnya hidup bersih sehat kayaknya lebih enak ya, pasti kan lebih lingkungan lebih enak, terus kelihatannya fresh, dan itu juga baik untuk kesehatan kita. Makanya ini penting banget untuk teman-teman terapkan PHBS ini. Jangan hanya saat pandemi aja ya, harus di-max nih. Karena kadang tuh kita, ya udah, kita ngerasa itu penting karena saat lagi ada masalah pandemi aja. Padahal harusnya ini memang harus diterapkan sejak sekarang, bahkan harusnya sejak dulu sebelum ada pandemi, kita harus udah mulai, harusnya tuh udah sadar terkait PHBS ini. Gitu. Jadi ini aku sarankan untuk teman-teman semua tetap konsisten dan jadikan ini kebiasaan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, jadi tadi kita udah bahas ya 4 pilar gizi seimbang itu apa, mulai dari mengonsumsi aneka ragam makanan sesuai dengan isi piringku, terus menerapkan perilaku hidup melakukan aktivitas fisik setiap hari minimal 30 menit, memantau berat badan, terus juga yang terakhir adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan ini kita udah sampai ke penghujung. Aku mau share ke teman-teman bahwa love yourself enough to live healthy lifestyle. Jadi
untuk mencintai diri sendiri itu bisa kita buktikan dengan kebiasaan hidup sehat kita. Kalau misalnya teman-teman cinta sama diri kalian, ya kalian harus mulai menerapkan ini gitu. Karena menurutku investasi itu nggak hanya sekedar investasi uang aja ya. Kesehatan itu juga merupakan investasi. Apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita terapkan saat ini, apa yang kamu makan saat ini, itu sangat berdampak untuk kesehatan kamu nantinya. Dan kita tahu bahwa kesehatan itu berdampak juga ke produktivitas, terus juga ke kebiasaan sehari-hari. Itu makanya ini harus masuk ke list teman-teman juga untuk hidup sehat itu harus dijadikan sebuah kebiasaan. Jangan lagi berpaku hanya sekedar pengen diet, pengen langsing, pengen kurus, tapi jadikan hidup sehat ini adalah memang tujuan utama. Karena ketika kita udah nerapin hidup sehat, itu manfaat-manfaat lainnya tuh pasti akan mengikuti. Gitu. Jadi tetap cintai diri sendiri, jangan ikut-ikutan, dan mulailah hidup sehat karena kalau misalnya bukan kalian yang memperhatikan kesehatan kalian, siapa lagi? Dan kalau misalnya nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Apalagi di sini remaja-remaja semua ya. Ini saatnya kita untuk membangun Indonesia yang lebih sehat, untuk Indonesia emas nanti. Oke, boleh Dimas. Terakhir, aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah berpartisipasi dan mau dengar sharing dari aku. Mohon maaf jika banyak tadi ya. Jadi aku mau ngajak teman-teman semua untuk jadi yuk kita sama-sama jadi remaja dan milenial yang sadar diri. Oke. Baik, terima kasih Kak Ajeng. Wah, seru dan menarik banget ya teman-teman pemaparan materi oleh Kak Ajeng barusan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung sampaikan pertanyaannya pada kolom chat atau boleh langsung raise hand. Nanti Nabila pilih 3 pertanyaan, 2 pertanyaan dari kolom chat dan 1 pertanyaan dari yang raise hand. Boleh langsung teman-teman raise hand aja atau sampaikan pertanyaannya di kolom chat. Oke, untuk Aurelia Nandini, boleh langsung sampaikan pertanyaannya. Eh, Kak, aku mau nanya dong, kalau misalnya stunting itu bisa diobati nggak sih, Kak? Kayak kan kita tuh udah remaja. Kalau stunting itu kan kayak dari bayi kan, Kak? Tuh, apa itu tuh bisa diobatin nggak ya? Mau dijawab, Kak. Oke. Nah, ini aku langsung jawab ya Nabila ya. Oke. Boleh. Oke, Aurel, jadi tadi pertanyaannya stunting bisa diobati saat remaja atau enggak? Itu jawabannya tidak, karena stunting itu hanya bisa dicegah. Dan pencegahannya itu atau pengobatannya itu hanya bisa dilakukan di saat 1000 hari pertama kehidupan. Itu golden, kita nyebutnya masa emas ya. Jadi makanya tadi penting banget kita memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan anak, karena ketika itu nggak terpenuhi, itu akan bisa berdampak ke kesehatannya, terutama tadi stunting ya. Gitu. Makanya sangat disayangkan ya ketika sekarang mungkin banyak anak-anak remaja bahkan usia dewasa yang stunting yang lebih pendek dari usia-usia selanjutnya. Ini bukan body shaming ya, tapi ini kayak emang real life bahwa ya kita harus sadar gitu, kita harus aware bahwa itu penting loh untuk persiapan kita nantinya. Gitu. Makanya di sini aku mau ngajak teman-teman untuk mulai memperhatikan kesehatan dari sekarang, karena memang kita remaja ini lah yang bisa memutus permasalahan stunting itu. Karena kalau remajanya udah siap, nanti saat menjadi ibu lebih siap lagi, terus kita pasti udah lebih ngerti bahwa 1000 HPK itu penting. Gitu. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya Kak ada pertanyaan di kolom chat dari Arjuna Putra. Kak, mau nanya dong gimana nambah berat badan biar gemukan? Padahal pola makan udah sehat, udah makan banyak, tapi tetap aja kurus. Bagaimana Kak? Silahkan dijawab. Oke, gimana caranya untuk nambah berat badan? Kalau tadi bilangnya ini ya, udah makan banyak. Nah, tapi makan banyaknya kayak gimana nih? Apakah udah seimbang atau ya udah hanya sekedar memperhatikan kuantitasnya aja, memperhatikan banyaknya aja. Nah, itu juga harus diperhatiin karena percuma kita makan banyak tapi nggak berkualitas, karena itu kan berdampak juga ya ke metabolisme tubuh kita gitu. Terus juga harus dibarengi sama tadi aktivitas fisik supaya seimbang. Jadi saranku kalau misalnya kita mau
menambah berat badan. Prinsipnya adalah surplus kalori. Jadi kalori yang masuk itu lebih besar daripada kalori yang dikeluarkan. Iya memang harus makan lebih banyak, tapi harus diperhatiin juga nih kandungannya. Isi piringnya tadi harus mulai diterapkan gitu. Karena kalau misalnya kita makan banyak tapi makan banyaknya itu terlalu banyak makanan yang digoreng-goreng, itu menurutku ya bukannya bikin kita sehat dan tubuhnya jadi punya berat badan ideal, tapi malah berisiko terkena penyakit gitu. Makanya tadi ya harus coba diterapkan dulu prinsip gizi seimbangnya. Nah, setelah kita udah memperhatikan isinya, baru deh kita tambah untuk jumlahnya gitu. Semoga menjawab ya. Baik, Kak. Terus ada lagi pertanyaan. Katanya, Kak mau nanya dong dari Ridisa Kuentari. Katanya itu anak yang paling terakhir itu biasanya paling gemuk tubuhnya. Aku dari kaum anak paling terakhir nih, Kak. Aku sering dibilang badan aku itu gemuk terus, terkadang suka minder aja. Jadi lebih saran aja sih, Kak, supaya kita semua itu nggak minder gimana gitu, Kak. Oke. Ini permasalahan anak pertama, kedua, terakhir. Sebenarnya aku cuma mau bilang kalau yang tadi statement tentang anak terakhir itu biasanya gemuk itu adalah mitos gitu, karena nggak ada tuh penelitian kayak gitu nggak ada orang yang bilang orang gemuk karena anak terakhir gitu. Jadi kita harus, kalau misalnya kita dengar sesuatu informasi, kita harus cek lagi ya faktanya gitu. Jadi aku mau kasih tahu dulu bahwa itu adalah mitos, dan jangan minder, jangan insecure karena statement tadi, karena apalagi di sini masih remaja ya, kita tuh masih punya kesempatan untuk memperbaiki postur tubuh kita gitu. Kalau misalnya teman-teman merasa kayaknya saya gemukan deh, berarti next step-nya teman-teman harus nurunin berat badan. Dan itu juga harus tahu nurunin berat badannya harusnya berapa kilo sih gitu. Jadi jangan sampai terlalu over atau terlalu terobsesi pengen turun berat badan sampai drastis banget, karena itu juga nggak bagus ya. Baiknya memang secara bertahap, seminggu itu ya cukup sekitar setengah sampai 1 kilo gitu. Dan detailnya gimana untuk menurunin berat badan, lagi-lagi aku menyarankan untuk terapkan isi piringku tadi, terapkan gizi seimbangnya. Karena ketika kita udah menerapkan itu, nggak hanya berat badan aja yang bakal berpengaruh, tapi ya lebih ke kesehatan kita juga gitu. Makanya aku mau bilang sama teman-teman, jangan lagi sekarang berfokus pada timbangan. Jangan lagi punya mindset aku harus makan sehat untuk kurus atau aku harus makan sehat untuk aku gemuk. Tapi kita harus tanamkan di mindset kita bahwa ya kita memang harus menjalankan hidup sehat gitu. Nah, ketika kita udah ngejalanin itu tuh bakal berdampak tuh nanti. Entah nanti bakalan turun berat badannya atau naik berat badannya, itu pasti bakal tercapai gitu. Tapi mungkin nanti yang lebih penting adalah asupan kalorinya ya. Jadi kalau untuk nurunin berat badan ya harus dikurangi gitu porsinya. Baik, karena masih ada waktu juga, boleh ya Kak nambah pertanyaan? Ada pertanyaan dari Satu Nur Indah. Kak izin bertanya, remaja kan masa mengalami peningkatan kebutuhan gizi, namun banyak remaja yang masih kurang sadar akan pentingnya kebutuhan gizi remaja. Padahal stunting sendiri merupakan dampak dari kekurangan gizi pada jangka panjang. Lalu bagaimana cara mensosialisasikan akan hal tersebut dengan tren makanan saat ini yang kebanyakan kurang sehat? Gitu, Kak. Oke. Tadi ya terkait tadi pertanyaan dari siapa? Satu Nur Indah, Kak. Oke, Satu Nur Indah ya. Nah, untuk mensosialisasikan hal itu sebenarnya kita memang nggak bisa kita nggak bisa membatasi makanan-makanan yang kurang sehat tadi gitu kan, karena memang itu ada pasarnya sendiri gitu, dan mungkin banyak juga orang yang suka, tapi gimana pun caranya kita sekarang fokus ke hidup sehatnya. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman di sini pengen makanan kayak jajan-jajanan, kan sekarang banyak kayak jajanan yang kayak boba atau dessert-dessert itu yang tinggi kalori, itu sebenarnya boleh dikonsumsi tapi sebaiknya tidak berlebihan. Jadi dibatasi teman-teman. Jadi bukan berarti ahli gizi nggak boleh makan coklat, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan jajanan lain-lainnya, itu nggak juga. Jadi
boleh ngikutin tren, tapi memang harus dibatasi gitu. Jadi jangan sampai kita ngikutin tren biar kekinian, yaudah kita makannya itu terus setiap hari, kita jajan terus, kita nggak merhatiin apa tadi yang isi piring punya. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi untuk mengimbanginya dengan tren saat ini, kita harus tetap diimbangi tuh hidup sehat di jalan. Terus kalau misalnya memang teman-teman mau hamil atau mau jajan, itu juga diusahakan gitu. Jadi nggak masalah kok gitu. Untuk sosialisasinya itu mungkin kita bukan mensosialisasikan nggak larangan untuk jajan ya, atau mungkin larangan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tapi lebih ke kita penganjurannya. Sebenarnya kayak gimana sih anjuran hidup yang sehat gitu? Sebenarnya kayak gimana sih porsi yang benar? Sebenarnya gula, garam, lemak itu dibatasinya berapa banyak gitu, supaya orang tuh aware. Oke, aku udah jajan ini, berarti aku udah nggak boleh makan lagi nih gula gitu, karena gulanya udah terpenuhi atau gulanya udah melebihi gitu. Itu ningkatin awareness-nya dari situ. Baik, terima kasih Kak. Kalau menurut aku ada satu lagi nih Kak yang penting. Jenis lemak apa yang harus kita hindari agar berat badan berkurang, dan kapan baiknya konsumsi air minum itu agar dapat membantu menurunkan berat badan lebih cepat. Itu pertanyaan dari Safira Rizky, dan ada juga yang bertanya berhubungan Kak, katanya dari Rizka Kuentira. Kan ada tuh Kak orang-orang yang bilang diet air putih itu bisa nurunin berat badan. Itu tuh sebenarnya dampaknya bagi kesehatan kita apa sih Kak diet air putih itu? Begitu Kak. Apa kurang jelas Kak? Ada 2 pertanyaan ya berarti ya. Ya, Yang jadi yang pertama dari siapa? Safira Rizky, jenis lemak apa yang harus kita hindari agar berat badan berkurang, dan kapan baiknya konsumsi air minum dapat membantu menurunkan berat badan lebih cepat. Begitu Kak. Oke, aku jawab yang Safira dulu ya. Untuk jenis lemak apa yang harus dihindari itu adalah lemak jenuh. Nah, lemak jenuh ini biasanya dari goreng-gorengan, terus mungkin dari apa lagi ya, dari makanan-makanan junk food, itu biasanya lemak jenuhnya tinggi gitu. Makanya untuk pemilihan lemak, untuk konsumsi lemak itu memang sebaiknya dibatasi ya, maksimal 5 sendok makan sehari gitu. Jadi sebaiknya dalam 1 hari itu jangan sering-sering makan menu yang digorengnya gitu, dibatasi. Kalau bisa ya ada yang ditumis atau bahkan ada yang sayur berkuah atau direbus, kukus, itu harus seimbang. Jadi jangan setiap makan yang digoreng terus, itu lemaknya udah nggak bagus, itu udah termasuk lemak jenuh gitu. Itu untuk jenis lemaknya ya yang harus dihindari. Makanan-makanan bergoreng boleh aja, tapi balik lagi harus dibatasi. Terus tadi untuk berat badan berkurang itu sama ya tadi prinsipnya, yaitu defisit kalori. Jadi asupan yang masuk harus lebih kecil dari asupan yang keluar. Jadi mulai dikurangi asupannya, porsinya itu bisa dikurangi. Dan yang terakhir ini konsumsi air putih untuk menurunkan berat badan. Nah, sebenarnya aku mau mention juga, ini berkaitan juga ya sama tadi pertanyaan terakhir tentang diet air putih. Jadi untuk yang bilang air putih bisa nurunin atau naikin berat badan itu adalah mitos. Karena air putih adalah asupan yang memang harus kita konsumsi, dan itu 0 kalori gitu. Jadi agar dapat membantu menurunkan berat badan itu enggak. Air putih itu bukan untuk menurunkan berat badan, tapi air putih adalah untuk memenuhi kebutuhan cairan kita, karena dia nggak ada kandungan kalorinya, dia ada 0 kalori gitu. Dan dianjurkannya adalah 18 sehari, mau itu untuk orang yang gemuk, orang yang kurus, orang yang normal, itu tetap 18. Itu adalah kebutuhan cairan, jadi harus dipenuhi itu 18. Itu nanti bisa teman-teman bagi waktunya, mungkin di 2 gelas di pagi hari, 2 gelas di siang hari, 2 gelas di sore hari, 2 gelas di malam hari. Itu bisa teman-teman bagi supaya terpenuhi 18 gitu. Terus kalau mungkin sering teman-teman dengar tentang diet air putih bisa nurunin berat badan, jelas bisa. Karena coba kita pakai mindset logika aja ya. Ketika nggak ada asupan yang masuk ke tubuh kita, berarti ya 0 kalori kan, itu jelas tuh berat badannya. Tapi jangka panjangnya yang nggak bagus gitu. Karena tubuh kita tuh sebenarnya butuh nutrisi yang lengkap. Tapi ketika nggak kita penuhi, ya itu akan berantakan tuh metabolismenya. Mungkin ya akan turun berat badannya, tapi jangka panjangnya itu kurang baik. Gitu. Jadi jangan coba-coba main. Tetap aku sarankan apapun tujuan kalian, entah itu nurunin berat badan
atau naik berat badan, tetap konsumsi makanannya itu sesuai dengan risiko tadi. Baik, terima kasih Kak Ajeng. Semoga pertanyaannya terjawab semua ya teman-teman. Untuk acara selanjutnya ada kesimpulan yang bisa saya ambil. Kesimpulannya itu remaja yang sehat harus punya mindset yang sehat juga. Jangan insecure, karena insecure tersebut akan membawa mindset yang negatif kepada kita, yang akhirnya berpengaruh kepada pola makan, yang nantinya tuh akan menimbulkan masalah gizi yang bisa terjadi pada remaja. Nah, kita juga harus mikirin jangka panjangnya ke depannya gimana kalau kita punya masalah gizi pada remaja tersebut. Tipsnya untuk mengatasi masalah gizi pada remaja itu intinya dengan pedoman gizi seimbang. Adapun 4 pilar utama gizi seimbang. Yang pertama, mengatur pola makan dan aktivitas fisik. Yang kedua, memahami kebutuhan gizi seimbang dengan panduan isi piringku. Yang ketiga itu ada perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang terakhir dengan menghitung berat badan kita sendiri yang seimbang. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ajeng dan Victor atas antusiasmenya pada webinar kali ini. Semoga masih pada semangat ya, karena acara selanjutnya ada door prize yang akan dipandu oleh operator kita sendiri. Untuk door prize-nya akan dipilih 2 orang. Nanti untuk namanya akan saya sebutkan 3 kali. Apabila 3 kali tidak ada respon, saya anggap gugur. Boleh dibantu Kak Intan sebagai operator. Wah, untuk Kalina Puspitasari, apa masih berada di ruangan Zoom? Ada, Kak. Asik, selamat ya Kalina. Nanti boleh menghubungi Minvi 10 for Youth. Terima kasih. Sama-sama. Boleh lanjut. Untuk Kak Rahel Lumbaturoan, apa masih ada di ruang Zoom? Untuk Kak Rahel Lumbaturoan, apa masih ada di ruang Zoom? Sekali lagi, untuk Kak Rahel Lumbaturoan, apa masih ada di ruang Zoom? Wah, sayang sekali, sepertinya nggak ada ya Kak Rahel. Aku anggap gugur ya. Boleh lanjut aja operator. Deg-degan ya teman-teman. Siapa nih? Untuk Kak Evianti Sabrina, apa masih ada di ruang Zoom? Kak Evianti Sabrina. Sekali lagi ya, untuk Kak Evianti Sabrina, apa masih berada di ruang Zoom? Wah, sayang sekali, kayaknya Kak Evianti juga udah keluarnya dari ruang Zoom. Jadi aku anggap gugur ya. Lanjut, Kak. Untuk kamu Tiara, apa masih berada di ruang Zoom? Boleh langsung on mic aja kamu Tiara. Untuk kamu Tiara, masih ada di ruang Zoom? Sekali lagi ya, untuk kamu Tiara, apa masih berada di ruang Zoom? Ya, kayaknya kamu Tiara juga udah keluar nih. Boleh lanjut aja. Waduh, semoga karya ya dapat di sini.
Untuk Kanisaul Fadilah, apa masih berada di ruang Zoom? Kanisaul Fadilah masih berada di ruang Zoom. Sekali lagi ya, untuk Kanisaul Fadilah, apa masih berada di ruang Zoom? Ya, kayaknya Kanisa juga udah nggak ada nih. Boleh lanjut aja, Kak. Ayo berdoa teman-teman supaya dapet ya. Untuk Kak Karisa Amanda, apa masih berada di ruang Zoom? Ada, Kak. Kak Karisa ada? Ya, ada. Wah, selamat ya, Kak. Boleh langsung hubungi Minvi aja. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk para teman-teman dan para narasumber kita. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Ajeng juga sebagai narasumber hebat kita pada kali ini. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi yang dipimpin oleh operator. Boleh langsung aja Kak Intan sebagai operator kita pada webinar kali ini. Boleh on cam ya teman-teman. Untuk absen tadi sudah ada di kolom chat. Boleh langsung di scroll aja. Yuk teman-teman on cam yuk kita mau sesi dokumentasi. Apa sudah dimulai Kak Intan sesi dokumentasinya? Nanti akan di-share lagi absennya oleh operator kita. Untuk slide 1, boleh gaya dulu dong, senyum-senyum. 1, 2. Oke, selanjutnya 1, 2. Ada 3 slide ya teman-teman. Oke. Sepertinya udah, terima kasih kepada Kak Intan selaku operator kita pada webinar kali ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas selama acara ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang sengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih untuk para victors dan Kak Ajeng setelah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar kali ini. Saya juga ingin menginformasikan bahwa tanggal 16 September 2021 mendatang kita akan mengadakan webinar internasional dengan pembicara dari 3 negara. Buat kamu yang penasaran, nantikan informasi lengkapnya di WhatsApp group atau di Instagram @10forward ya. Untuk mengakhiri acara kita pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, selanjutnya saya selaku moderator dan MC pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih banyak atas partisipasi dan antusiasmenya. Sampai jumpa di program dan kegiatan selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Salam sehat dan sukses selalu Victors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.